Udah selesai. Baik, terima kasih Kamelia. Oke, gimana? Tesnya susah apa gampang? Gampang ya? Ada berapa orang yang dapat di bawah 50? Ada nggak? Yang di bawah 50. Oke. Ada yang di bawah 50? Nasya, apa? Nasya berapa tadi? Nggak ngelihat nilainya, Bu. Nggak ada. Oh, belum tampil ya? Oh, Iya, Bu. saya salah setting berarti. Ya udah nanti dilihat lagi deh. Ya tadi karena buru-buru salah setting. Oke, nanti saya langsung posting ya setelah dicek. Baik, hari ini kita akan bahas tentang saluran distribusi ya. Jadi ini adalah elemen ketiga dari bauran pemasaran yang harus kita pelajari karena terutama dengan kondisi kita saat ini di mana evolusi sudah revolusi industri sudah di 4.0 ya, bahkan mau menjelang 5.0 ya. Jadi kalau 4.0 semuanya serba IoT atau Internet of Things gitu kan. Kalau apa namanya apa tadi? Hmm, era 5.0 ada namanya era apa tuh ya? Era apa namanya human social. Jadi walaupun IoT tapi ada sisi-sisi humanistiknya yang harus diperhatikan atau sisi-sisi kemanusiaannya. Nah, untuk hari ini saya open dulu materinya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya di pemasaran 1 atau pengantar manajemen pemasaran bahwa pada dasarnya saluran yang ada di pemasaran itu ada 3 ya. Saluran yang ada di manajemen pemasaran ada 3 yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama adalah saluran pemasaran, kedua adalah saluran distribusi, ketiga adalah saluran komunikasi. Nah, yang akan kita pelajari hari ini lebih mengarah pada saluran pemasaran dan saluran distribusi. Ya, bedanya apa nih saluran pemasaran dengan saluran distribusi? Nah, kalau saluran pemasaran itu bagaimana kalian memilih ya untuk menjual produk kalian ya. Bagaimana kalian memilih untuk menjual produk kalian, artinya secara online kah atau secara offline. Sedangkan kalau saluran distribusi itu lebih mengarah pada tahapan atau langkah apa saja atau siapa saja ya elemen-elemen atau anggota-anggota dari saluran distribusi yang kalian pilih. Ya, jadi ada bedanya. Bedanya kalau saluran pemasaran adalah bagaimana kalian memasarkan produk kalian, artinya memastikan bahwa konsumen bisa menemukan produk kalian gitu ya. Mau bisa mendapatkan produk kalian menggunakan online ataukah menggunakan offline. Ya, sedangkan saluran distribusi lebih mengarah pada berapa jenjang yang akan kalian pakai, kemudian siapa anggotanya, lalu bagaimana pengelolaannya. Dan umumnya saluran distribusi lebih mengarah pada organisasi atau institusi yang independen ya. Jadi dia berbeda dengan pemasaran. Kalau pemasaran itu bisa dimiliki langsung oleh perusahaan ya. Contohnya misalnya akun market space ya. Kayak official store misalnya. Official store itu juga kan kalau kita lihat kadang di Shopee misal contoh. Oh, official store tapi dikelola oleh Shopee. Artinya yang menjalankan atau yang mengerjakan adalah orang-orang dari Shopee. Nanti gudangnya juga menggunakan gudangnya Shopee. Jadi ada semacam MOU atau semacam perjanjian yang ditandatangani untuk apa namanya menjual produk-produk ya dengan harga tentunya harga apa namanya
harga resmi gitu ya. Jadi diskonnya pun diskon resmi dari pihak misalnya tadi yang punya brand atau punya merek. Lihat saya open dulu apa namanya PPT-nya. Oke. Oke, itu bentar deh. Masih berjalan, sabar. Lama sekali. Aduh. Ini dia. Oke. Yap. Oke, udah tampil sebentar. Baik, ini materi kita hari ini ya, merancang dan mengelola saluran pemasaran terpadu atau integrated marketing channel. Jadi kita akan membicarakan terutama 2 poin yang tadi saya bilang ya, lebih mengarah pada saluran pemasaran dan saluran distribusi. Jadi bukan kita bicara saluran komunikasi. Untuk saluran komunikasi akan dibahas pada pertemuan minggu depan ya, di mana masuk pada kategori pengelolaan dan mendesain komunikasi pemasaran. Nah, topik yang akan kita bahas pada bagian ini adalah pengertian, fungsi dan alur saluran pemasaran, ya, merancang saluran pemasaran, lalu keputusan pengelolaan, lalu sistem dan integrasi saluran pemasaran, serta praktek digitalisasi, ya, lalu pengelolaan konflik antar saluran. Nah, baik, ini adalah definisi yang diberikan oleh Kotler dan Keller di tahun 2016 ya, bahwa marketing channels are sets of interdependent organization and participating in the process of making a product or services available for use or consumption. Nah, jadi saluran pemasaran itu seperangkat organisasi. Kenapa seperangkat nih? Bukannya sebuah organisasi, tidak. Seperangkat artinya ada banyak organisasi yang ada di dalamnya. Ya, tidak hanya satu melainkan lebih dari satu gitu ya. Dan di sini organisasinya lebih independen tadi, terpisah dari perusahaan. Jadi tidak sama ya. Biasanya bukan bagian dari perusahaan sehingga dikategorikan sebagai organisasi independen dalam membuat produk atau layanan agar tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Jadi saluran pemasaran merupakan seperangkat ya, atau tadi organisasi-organisasi independen yang digunakan perusahaan atau mendukung aktivitas perusahaan dalam hal untuk membuat sebuah produk atau layanan yang diproduksi oleh perusahaan tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen ya.
Nah, tadi yang saya bilang terdapat 3 saluran pemasaran ya kan, ada communication, ada distribution, ada services ya, tadi salah. Services ya atau layanan ya. Jadi kalau kita hari ini kita bicara distribution and services. Nah, Kotler dan Keller juga menyatakan bahwa saluran distribusi ya membantu perusahaan untuk memajang, menjual, dan menghantarkan produk dan layanan kepada pembeli atau pengguna. Jadi kalau tadi dikatakan mau menggunakan apa, online atau offline. Itu pemasaran. Mau menggunakan berapa channel gitu ya. Misalnya kalian pemasar atau kalian adalah perusahaan untuk sampai kepada konsumen mau berapa tahap. Ya, mungkin kalau kita gunakan barang-barang kita sehari-hari gitu, kita perhatikan barang yang kalian miliki. Ya, kalian belinya di mana? Ya. Contoh saya tanya Salma. Salma punya handphone. Handphonenya beli di mana? Di counter resmi atau di counter pinggir jalan? Atau counter di mall? Atau counternya di ITC deh? Nggak tahu, Miss, dapat pinjam. Oh, udah pinjam. Coba tanya sama temennya gitu. Atau misalnya beli baju, ya, belinya di counter butik aslinya, counter aslinya gitu ya. Maksudnya toko dengan nama sesuai dengan brandnya ya. Atau misalnya di Tanah Abang. Tapi di Tanah Abang juga kan ada yang merek sama tokonya sama ya. Tapi ada juga merek dan tokonya berbeda. Atau belinya itu loh Miss, ada yang lewat jualin atau saya beli dari teman saya. Nah, dia belinya dari Tanah Abang gitu kan. Dari mana Salma? Ada Di biasa thrift sih, Miss. biasanya thrift. Nah, kalau thrift gitu dilihat kan bukan sisa, tapi kalau thrift misalnya dia level keberapa? Apakah dia langsung ambil dari distributor atau ambil dari importir atau distributor? Kan beda ya. Importir adalah orang yang mengimport ke kita, terus kita langsung milih di dia gitu ya, diacak-acakin. Tapi oh enggak, kita milihnya dari retailer Miss. Jadi kalau di retailer berarti kan kalau saya lihat di beberapa akun e-commerce ya, itu misalnya dia belanjanya bal-balan, misalnya harga yang 10 ribuan dalamnya apa aja, yang harga 15 ribuan dalamnya apa aja. Nah, berarti kan dia sudah masuk pada retailer. Nah, kalau itu ada berapa kira-kira dari atas ke bawah gitu ya. Itu adalah saluran distribusi. Nah, saluran distribusi merupakan alur produk atau layanan setelah proses produksi. Jadi, ini akan dihitung setelah proses produk ini masuk ke gudang. Nah, keluar dari gudang, maka saluran distribusi sudah mulai dihitung berapa levelnya atau berapa perantara antara perusahaan dengan konsumen. Nah, ini disebut sebagai sistem saluran pemasaran ya, yaitu seperangkat saluran pemasaran tertentu yang dipekerjakan perusahaan dan keputusan yang terkait dengan hal tersebut menjadi keputusan penting yang dihadapi perusahaan. Jadi, walaupun ini merupakan organisasi independen atau organisasi terpisah dari perusahaan, tetap saja ya segala keputusan terkait dengan saluran atau dengan pendistribusian produk ini merupakan tanggung jawab dari si perusahaan. Gitu. Jadi walaupun independen tetap tanggung jawabnya di perusahaan. Jadi bahasanya begini, kalau perusahaan punya tim saluran distribusi sendiri, maka effort dia itu adalah 100%. Jadi 100% untuk memproduksi, mempersiapkan barang, tapi 100% juga effortnya atau usahanya untuk mendistribusikan barang tersebut. Nah, karena dia udah kecapean, bahasanya kayak gitu kan, udah capek gitu. Jadi supaya nggak capek, maka distribusi ini diserahkan kepada organisasi lain. Tetapi ya keputusan ini tetap yang ambil perusahaan. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya effortnya 100%, itu effortnya menjadi hanya 25%. Gitu. Kenapa 25%, Miss? Karena yang 75% itu yang ngurusin si perusahaan independen tadi, tapi yang 25% adalah setiap keputusan terkait misalnya kapan waktunya, berapa banyaknya, ya kemana aja gitu ya. Nah, sedangkan 75% terdiri dari apa? Ongkos ya kan, jam berangkat, siapa yang akan nganter, gimana distribusi dan lain sebagainya. Yang bikin sakit kepala itu adalah detail-detail dari aktivitas yang kita lakukan ya dalam penentuan ya atau kebijakan-kebijakan terkait dengan saluran distribusi. Ya, jadi bohong kalau kan udah diserahkan Miss gitu ya. Berarti kita bebas-bebas aja ya, enggak gitu karena bagaimanapun tanggung jawab pemasar untuk memastikan produknya ada di pasaran. Sorry, sebentar.
Next slide adalah ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa ternyata saluran distribusi dan saluran pemasaran merupakan salah satu internal resources atau sumber daya internal yang harus diperhatikan ya. Maka biasanya ini menjadi sebuah apa ya, nilai tambah atau additional value di mana ini untuk bisa menciptakan competitive advantage atau menciptakan keunggulan bersaing. Ya, seperti yang kalian lihat ini ada istilah baru, mungkin kalian belum entah kalian pernah dengar atau tidak, jaringan nilai ya, di mana ini adalah sebuah sistem kemitraan atau aliansi yang perusahaan ciptakan untuk sumber menambah dan memberikan penawaran ya. Jaringan ini mencakup pemasok perusahaan ya kan dan pelanggan langsung serta pelanggan akhir mereka. Jadi artinya jaringan nilai atau value networking adalah sistem kemitraan. Tadi saya contohkan apa? Official store yang dikelola oleh Shopee. Ya, itu salah satu contoh jaringan atau nilai atau value network. Ya kan, kenapa? Dia bermitra. Ya kan? Nah, sama seperti misalnya apalagi yang biasanya bermitra. Oh, yang kemarin ya saya lihat itu kan official store. Nah, kalau official store di Tokopedia dia bukan mitra ya, karena dia yang kelola pribadinya si perusahaan. Tapi kalau Shopee itu kemitraan. Lalu ada lagi misalnya eksklusif brand cuma ada di eksklusif store ya. Itu sama seperti kemitraan. Kayak misalnya begini. Oh, apa ya? Oh, merek-merek branded gitu. Cuma boleh ada di mall-mall dalam kategori bintang 5 ya, kayak misalnya Pacific Place, kemudian Pondok Indah ya kan, Pondok Indah 3 atau bahkan mungkin di mana namanya? Mall Taman Anggrek ya atau di Grand Indonesia. Jadi mall-mall dengan level yang notabene bintang 5. Nah, ini adalah salah satu contoh jaringan nilai. Nah, beberapa istilah yang ada dalam saluran pemasaran mungkin kalian ada yang pernah dengar, ada yang belum dengar ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada merchant, ada agents, ada fasilitator ya. Merchant itu adalah orang yang membeli, memberi nama dan menjual kembali seperti agen besar dan pedagang ecer ya. Agent adalah perusahaan atau orang yang melakukan negosiasi ya sebagai perwakilan dari produsen. Jadi kayak marketing representatifnya. Nah, kalau fasilitator adalah orang yang menolong mendistribusikan produk. Jadi kayak misalnya dulu siapa ya? Aduh kalau nggak salah saya lupa nama jasa kurirnya Bluebird ya, itu ada Iron Bird kalau nggak salah. Iron Bird itu kerjasama dengan dulu 7-Eleven ya untuk mendistribusikan barangnya. Nah, itu adalah fasilitator. Jadi kurir ya atau kayak PT Pos dan lain sebagainya itu masuk dalam kategori fasilitator. Nah, ini adalah fungsi dan saluran pemasaran. Jadi artinya apa? Kenapa harus memperhatikan sebuah saluran pemasaran? Kan produk udah ada, harga sudah ada, ya sudah, konsumen kalau mau beli aja. Nah, terus mau tersedia di mana gitu? Karena saluran distribusi ini saluran pemasaran ini akan bertugas melayani pasar. Jadi kalau dia punya produk tapi produknya cuma diem di gudang, ya nggak ada yang kenal, nggak ada yang beli juga gitu kan. Kemudian akhirnya dia merubah konsumen potensial atau tadinya konsumen yang mungkin akan beli menjadi konsumen yang membeli produknya karena tadi sudah melihat, sudah memastikan bahwa produknya ada. Dan kemudian fungsi dari saluran pemasaran adalah membentuk pasar. Ya, ingat, maka tugas marketing berat. Kenapa? Karena dia harus menciptakan, mendapatkan, mempertahankan. Nah, tugasnya salah satu dari saluran pemasaran lebih pada pembentukan pasar. Jadi pasarnya dipastiin lagi. Jadi dia udah dapetin pasarnya, udah membangun pasarnya ya kan. Kemudian dia untuk mempertahankannya dengan cara membentuk pasar tadi. Ini adalah beberapa fungsi dan aluran pemasaran. Jadi ini ada fungsi. Jadi fungsi dalam saluran pemasaran itu kan tadi dibilang sebagai
bentuk untuk melayani pasar, lalu membentuk pasar itu seperti apa, kemudian merubah ya calon konsumen yang tadinya akan membeli atau kemungkinan akan membeli menjadi konsumen yang membeli atau profitable. Nah, ini adalah fungsinya. Lalu bagaimana dengan alurnya? Secara alur ya, saluran pemasaran ada 5 alur. Loh, banyak amat Miss, kan kita taunya barang dan uang selesai gitu ya. Tapi ternyata tidak gitu ya. Kita bisa perhatikan di sini bahwa saluran pemasaran ini memiliki beberapa alur ya. Alur pertama adalah physical flow atau alur dari produk tadi ya. Jadi bisa dilihat alur produknya mulai dari supplier ya, ada transporter atau warehouse atau gudang ya. Lalu ada manufacturing, lalu ada supplier sini artinya apa? Bahan baku tadi. Jadi dihitungnya dari keluar dari bahan baku tempat dia membeli. Kemudian ada transportasi atau media untuk memastikan bahwa produk itu sampai di pabrik. Dan di pabrik ini bisa langsung ke konsumen, artinya kalau tidak diapa-apain cuma di labelin lagi ya atau di repackage ya. Kan ada ya beberapa produk yang beli produk aslinya di A, kemudian dimasukin ke perusahaan, di perusahaan itu prosesnya hanyalah mengepek ulang atau mengemas ulang kemudian kasih brand baru gitu, lalu langsung dijual kepada konsumen. Atau ya ada nih dia mendeliverikan gitu ya. Mendeliverikan artinya apa? Membuat misalnya jalur pemasarannya seperti apa. Ya, jadi saluran distribusinya seperti apa, kemudian ada dealer atau agen ya. Dan ada intinya adalah bahwa setiap alur dalam physical flow adalah bagaimana produk ini ya dalam bentuk produk berwujud atau tidak berwujud itu sampai ke tangan konsumen. Istilahnya akan berbeda-beda. Jadi jalurnya juga beda gitu ya. Dari supplier karena dia mau langsung digunakan untuk melayani konsumen ya, kayak misalnya tadi saya bilang repackage ya, maka dia alurnya akan berbeda. Begitu pula jika misalnya dia membuat sebuah barang atau produk berwujud ya, itu agak sedikit berbeda. Lalu ada title flow. Apa nih Miss maksudnya title flow? Itu lebih mengarah pada ya istilah dari produk yang dipasarkan. Jadi istilah dari berapa sih rangkaian saluran pemasaran yang ada di setiap perusahaan gitu ya. Ada 4 kalau misalnya. Kenapa? Karena dihitung dari supplier, lalu ada manufacturing, lalu ada dealer, lalu baru ke konsumen. Dia tidak memperhatikan apakah ada transportasinya atau tidak, ada warehouse-nya atau tidak. Ya, sedangkan untuk payment flow atau alur pembayaran tentu saja secara title sama. Ya, bedanya adalah bahwa setiap bagian itu ada bank di antaranya dan alur panahnya berbeda. Jadi kalau dari physical and title flow dua-duanya menghadap ke kanan ya, atau menghadap ke kanan ya panahnya. Tapi kalau untuk payment flow itu dibalik, jadi dari kanan ke kiri ya. Lalu ada information flow. Artinya information flow ini adalah alur informasi yang terjadi di pasar ya, terutama untuk tadi kebutuhan informasi data dari si perusahaan, dari si konsumen. Nah, ini adalah jenis-jenis level ya dalam saluran distribusi. Jadi setiap level akan menggambarkan siapa saja sih perantaranya atau ada apa di antara misalnya pabrik dengan dokumennya. Pabrik dengan konsumennya kok dokumen, maaf. Oke. Ya, ini adalah kalau untuk consumer goods ya. Jadi ada yang O level. Kalau O level kayak kalian nih beli takjil ya kan. Tanya, "Bu, ini takjilnya bikin sendiri atau ini makanannya bikin sendiri?" "Iya, Mbak, bikin sendiri, dijual sendiri." Maka dia O level. Ya, kemudian ada 1 level atau 1 level. Karena apa? Karena ada 1 perantara di antaranya ya. Seperti misalnya tukang ketupat sayur yang saya suka lewat ya. Jadi yang masak beda, yang jual beda orang, beda juga komposisinya. Ya, lalu baru ke konsumen. Nah, sedangkan yang 2 level atau 2 level ini ada 2 di antaranya. Jadi ada 2
agen atau 2 perantara ya, supaya bisa mendapatkan produk tadi. Contohnya seperti apa, Wei? Contohnya adalah produk seperti misalnya handphone ya, atau bahkan mungkin baju ya, atau mungkin peralatan berbasis teknologi yang lainnya. Jadi ada di antaranya itu pertama si manufacturing atau si pabrik itu akan ngirim ke gudang. Dari gudang ada ke retailer atau dagang besar baru ke konsumennya. Gitu. Nah, semakin panjang saluran distribusi maka biaya akan semakin bengkak sehingga beban harga yang ditetapkan juga akan semakin bengkak. Nah, ini adalah saluran distribusi untuk industrial ya, company atau konsumen industrial ya, bisa dilihat ya, istilahnya juga agak beda dan agak gambarnya agak jelimet walaupun in real ini adalah sama bagian. Oke. Sebentar, saya mohon izin dulu cuci muka ya, karena kok ngantuknya parah nih kayaknya puasa. Yang mau cuci muka boleh cuci muka dulu, jadi biar sama-sama enak. Sebentar. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Jadi tadi saya bilang bahwa baik konsumen akhirnya adalah pengguna akhir seperti kita atau industrial, maka level saluran distribusinya tetap ada 4 macam ya. O level, 1 level, 2 level, and 3 level. Oh ya, 3 level ya. Nah, jadi tidak ada perantara, ada 1 perantara, ada 2 perantara, dan ada 3 perantara dengan istilah yang berbeda namun fungsinya sama. Ya. Nah, selanjutnya adalah bahwa kita untuk bisa menggunakan atau kita bisa memotong siapa saja sih yang bergabung dalam saluran distribusi kita harus merancang saluran pemasaran dengan beberapa langkah. Ya, seperti yang kalian lihat dalam slide ini ada 4 langkah dalam merancang saluran pemasaran. Nah, langkah-langkah inilah yang digunakan perusahaan untuk menentukan apakah si A akan ikut dalam saluran distribusi atau tidak, atau akan digantikan dengan si B-nya. Oke, lanjut. Ya, yang pertama dari 4 langkah adalah maaf. Ya, jadi yang pertama adalah menganalisis kebutuhan dan keinginan konsumen ya. Kemudian membangun tujuan dan hambatan ya, artinya kita menganalisis kebutuhan tadi ya. Kira-kira kita tadi cakupannya mau yang mana sih gitu. Makanya saya biasanya kalau mau sama mahasiswa
kamu mau melayani daerah mana gitu loh, mau yang di Jabodetabek atau misalnya Bu Jakarta dan Bogor atau Jakarta dan Depok aja deh gitu. Tapi kalau membernya ada di Jabodetabek berarti ngelayanin Jabodetabek dulu ya. Jadi dia harus tahu dulu kebutuhannya apa. Oh kalau karena kita jual makanan maka misalnya bisanya COD atau menggunakan ride hailing. Tapi ride hailing juga mahal nih gitu kan. Makanya kan mungkin kalau beberapa kita lihat beberapa perusahaan makanan dan minuman yang diolah ya kayak restoran gitu memiliki kalau yang bergabung di ride hailing biasanya mereka menggunakan fasilitas dapur bersama. Ya di beberapa wilayah daripada kita buka outlet ya mending kita buka tadi dapur bersama, ikut dapur bersama jadi konsumen tetap bisa mengkonsumsi namun gudangnya tidak ada di situ tapi proses masaknya dalam satu dapur bersama tadi ya kan kayak di GoFood ada ya beberapa mungkin kalau di Pamulang di daerah untuk Tangerang Selatan itu ada di Lebak Bulus ya. Jadi di pertigaan antara Jalan Raya Lebak Bulus 1 dengan Lebak Bulus ya di Pasar Jumat. Jadi dia ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan misalnya kalau di Jakarta Timur ada di mana, Jakarta Selatan ada di mana. Jadi ada dapur bersamanya. Kemudian kita lihat bahwa tetap saja untuk bisa merancang saluran pemasaran kalian membutuhkan tujuan ya dan harus memperhatikan hambatannya apa saja. Karena apa? Karena ini pihak eksternal di mana pihak eksternal terkadang orientasinya akan berbeda dengan perusahaan punya. Ya beda dengan karyawan di perusahaan. Walaupun berbeda kan dia biasanya pasti akan memaksakan diri untuk oke, tujuan perusahaan A jadi harus ngikutin A. Nggak bisa dengan egois menggunakan tujuan sendiri atau menghambat pekerjaan karena misalnya kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Jadi membangun tujuan dan hambatan ini merupakan langkah kedua. Langkah ketiganya adalah mengidentifikasi alternatif saluran utama. Jadi kita mengidentifikasi dulu kita mau lewat online atau lewat offline saluran marketingnya ya kan. Nah, lalu saluran distribusinya mau lewat darat, mau lewat laut atau lewat udara gitu. Jadi itu dilihat dulu kendala yang paling urgensinya. Nah, terakhir adalah bahwa kalian harus melakukan evaluasi alternatif setiap saluran utama. Jadi ada sistem evaluasi yang diterapkan ya, tergantung metodenya apa. Nah, ya. Nah, dalam analisis kebutuhan dan keinginan konsumen, kita harus berkaca pada 5 jenis layanan luaran dari saluran pemasaran ya. Pertama adalah ukuran lot yang diinginkan, artinya luas bangunan ya untuk sebuah produk atau misalnya perusahaan seperti kayaknya kalau kita tanya misalnya kalau bikin tempat minum atau kafe, nah tergantung minumnya apa. Kalau misalnya kita mau minumnya misalnya yang minuman fukas apa namanya aduh saya fukas ya lagi aduh apa minuman-minuman yang lagi ngetren deh ya yang ada aneh berarti dia misalnya masuknya bisa bikin misalnya pokoknya bikin ukuran nggak usah jauh-jauh misalnya yang 3x2 atau 3x3 gitu ya jadi nggak terlalu besar ukuran anak kos standar ya kan tapi bisa digunakan untuk usaha gitu. Jadi lotnya itu adalah luas tanah yang diinginkan atau luas tempat yang diinginkan lalu waktu menunggu dan pengantaran ya berapa waktu sih untuk proses dari misal dia memesan sampai dengan proses barangnya jadi itu diperhatikan ya atau misalnya saya mau bikin pabrik Bu tapi dilihat line-nya atau proses bauran produksinya supaya bisa sekali jalan ya lalu ada waktu jarak kenyamanan ya misalnya kalau kalian dari tadi saya bilang kalau kita produksi kue ya kalau pakai ride hailing berapa tapi kalau pakai kurir itu mesti yang kayak gimana dan lain sebagainya ya sama kayak waktu saya awal-awal bikin ikut usaha jual makanan siap saji tapi dia lebih ke apa ya saya bilang makanan siap saji ya sebentar jadi makanan siap saji gitu ya tinggal dimakan tapi kan ada kendala misalnya dia bisa basi dalam 1 hari atau esnya mencair ya kayak yang saya lakukan di frozen food non MSG dan
Pengawet itu gitu kan dia nggak boleh lama dari kulkas karena tadi ya apa namanya karena dia tidak ada pengawetnya dan juga tidak menggunakan MSG, maka lebih cenderung lebih cepat rusak kalau tidak di freezer. Lalu gimana caranya? Nah, perusahaan harus memastikan bahwa dia bisa menangani masalah ini supaya konsumen tetap bisa merasakan produknya. Gitu. Ya. Selain itu, varian produk ini juga akan menentukan misalnya kayak misalnya apakah ini liquid ataukah batang atau bar ya dan lain sebagainya. Nah, selain kita mengetahui 5 layanan unit luaran salon distribusi, kita harus memahami jenis-jenis konsumen. Supaya apa? Supaya tahu kebiasaan mereka seperti apa. Habitual shopper. Ada yang tahu habitual shopper itu apa? Siti Octavia, halo. Boleh jelasin apa sih habitual shopper? Menurut kamu habitual shopper itu apa, Siti Octaviana? Kenapa, Bu? Apa yang dimaksud dengan habitual shopper? Oke, cari dulu. Terus saya minta Putri Khulwah Nafila ya untuk cari apa sih high value deal seeker definisinya ya, Karina. Lalu saya mau coba sebentar. Akbar ada Akbar Faris Farhan. Ya, saya mau kamu coba Akbar, tolong cari apa yang dimaksud dengan variety lopping shopper. Terakhir adalah yang terakhir itu saya mau Nurul Iza. Nurul Iza, apa yang dimaksud high involved shopper? Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk cari tahu, untuk memahami, lalu nanti dijelaskan di teman-teman. Oke, yang tadi saya minta untuk cari definisi masing-masing istilah dari jenis-jenis pelanggan. Silakan dimulai. Mulai dari siapa dulu tadi? Ayo, tadi siapa yang dimulai? Tadi saya ada 4 orang ya. Habitual shopper. Bagiannya siapa tadi? Aku ya, Bu. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan habitual shopper? Benar, Bu, belum ketemu, Kak. Belum ketemu. Lalu Akbar malah keluar. Apalah ininya lagi error. Atau yang siapa duluan yang udah dapat definisinya, yuk.
Yang udah dapat definisinya? Ayo, siapa? Udah belum? Atau ada yang mau coba? Saya dulu boleh, Bu. Boleh, silakan. Yuk, apa dulu itu yang di ini? High involver shopper. Oke, Nurul Iza, Jadi- high involver shopper. Jadi pengertiannya adalah pembeli yang terlibat secara langsung dalam mendapatkan semua informasi sehingga dapat membeli dengan harga yang rendah dari saluran pemasaran yang tersedia. Tetapi juga si konsumen ini bisa mengambil keuntungan dari pelayanan terbaik saluran pemasaran gitu. Sip, betul ya. Jadi high involved shopper lebih langsung dia terlibat dengan semua sumber informasi yang dia ingin dapatkan. Misalnya dari online, dari offline, atau bahkan dari teman, dari kolega gitu ya. Sehingga dia bisa memilih mana saluran pemasaran yang terbaik dan juga bisa memanfaatkan layanan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau high involved shopper dia akan mencari informasi dulu, semuanya udah dapet, baru dia memutuskan mana yang mau dia beli untuk mendapatkan tadi keunggulan atau kelebihan dari layanan yang ditawarkan. Good, nah, ya Nurul. Yang lainnya, Mbak, mana? Oke, Ibu. Ya, silakan Siti Oktaviana. Jadwal cover itu lebih ke kayak perilaku pembeli produk yang membelinya karena terbiasa, bukan karena punya ikatan emosional dengan brand produk. Jadi dia tipe konsumennya lebih ke terbiasa aja beli yang udah biasa. Ya, jadi perlu saya tambahkan ya, karena kita bicara saluran distribusi, biasanya tokonya nggak pernah berubah di situ aja. Gitu. Contoh, ya contoh yang paling gampang. Udah pokoknya dari zaman jebot sampai zaman sekarang, zaman dulu gitu ya, sampai zaman sekarang belanja di TikTok aja, nggak pernah ke Makro atau ke apa, ke Lotte Mart yang besar, nggak pernah ke misalnya Alfa, pokoknya baliknya ke situ aja gitu ya. Jadi dia sudah terbiasa gitu, bukan karena keterikatan emosional juga, tapi hanya karena kebiasaan. Ya ada orang yang lebih suka di zona nyaman kan ya, ada juga kayak gitu. Misalnya lebih tahu lah kayak gini, misalnya kayak saya kalau mau produk kulit misalnya ya, sepatu kulit, sandal kulit gitu ya, saya biasanya enggan sekali membeli dari toko-toko pinggir jalan yang menawarkan kulit asli gitu ya. Katanya sih kulit asli, tapi kan kita nggak pernah tahu. Alhasil saya biasanya langsung, oh saya pengen banget nih kayak dulu sepatu boot ya, kulit gitu ya. Terus kata papa saya, udah biasa kita pergi akhirnya ke Zentin, merek Zentin gitu ya, karena kan itu bener-bener asli, terus harganya juga dijamin. Alhasil ya gitu, kita kalau nyari barang yang kulit gitu ya, terkait dengan kaki ya, entah atau tas, itu kita pasti nyarinya ke Zentin gitu, karena dia terbiasa, tidak ada ikutan emosional apapun dan lain sebagainya. Nah kemudian yang berikutnya silakan, tadi siapa untuk antara high value deal seeker dan variety loving shopper? Silakan. Saya deh, Bu. Boleh, Putri, Kulfa. High value deal seeker adalah pembeli yang mencari nilai terbaik atau pembeli yang selalu tahu kebutuhannya dan mencari nilai terbaik sebelum membeli. Ya, jadi kalau yang kayak gini dia ngerti apa yang mau dibeli ya. Jadi dia udah nggak yang cuma window shopping terus
akan tertarik kalau ada yang menarik perhatiannya, tidak seperti itu. Jadi dia nggak pernah melakukan window shopping. Dia kayak modelnya cowok ya, oh butuhnya A, udah kita beli A gitu. Tapi dia nyari dulu untuk mencari berapa sih nilai terbaiknya dari produk yang dia inginkan gitu ya. Jadi untuk high value shopper. Terakhir adalah value loving shopper ya, variety loving shopper. Ini kalau nggak salah cowok nih tadi, Akbar. Mana Akbar? Halo, tadi Akbar keluar ya? Oke, baik. Ada yang mau jawab untuk tipe variety loving shopper? Saya, Bu. Oke, saya mendengar dari Jihan dan dari Azra. Silakan. Variety loving shopper adalah pembeli yang suka mendapatkan berbagai macam informasi dari berbagai saluran pemasaran, mengambil keuntungan dari pelayanan yang terbaik, membeli dari saluran pemasaran favorit mereka tanpa memperdulikan harga. Oke, good. Kalau Jihan boleh tahu? Mohon maaf Bu, sebelumnya jawaban saya sama kayak V. Sama ya, kayak V ya. Ya udah berarti good ya. Jadi memang kalau variety loving shopper dia lebih suka informasi yang bervariasi dari berbagai jenis. Jadi kalau tadi high involver itu lebih ke dia terlibat secara langsung, tapi kalau variety loving shopper dia tidak terlibat langsung, tapi dia mencari segala sumber informasi yang bisa memberikan dia keuntungan bahkan kelemahan membuat dia mengetahui kelemahannya gitu ya. Jadi nah rancangan saluran pemasaran biasanya dibuat berdasarkan jenis konsumen ini. Jadi supaya dia tahu, oh saya punya konsumen modelnya begini ya gitu. Maka seiring berjalannya waktu, saluran pemasaran juga kita dikenal dengan kayak omni channel atau online dan offline saluran distribusi ya. Oke, next slide-nya sebentar. Oke, nah yang kedua adalah tadi membangun tujuan dan hambatan. Nah, kalau kita sudah tahu siapa calon konsumen kita, waktunya kita membangun tujuannya. Untuk apa tadi? Apakah untuk mencapai keunggulan bersaing, atau untuk mempertahankan, atau bahkan untuk ya udahlah sekedar ada aja gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian mengidentifikasi saluran utama, artinya di sini perusahaan harus mengetahui sebenarnya saluran utama saya apa yang mau dipilih, mau online kah atau offline atau mau kedua-duanya ya. Nah ini harus diketahui, kemudian pahami bahwa dalam penentuan ini ada perantara. Maka kita juga harus tahu jenis-jenis perantara itu ada apa aja. Kemudian yang kedua ya jumlah peserta, yang ketiga adalah ketentuan dan syarat dari anggota lain. Jadi ada beberapa aspek yang mereka sebenarnya isi gitu ya, atau mereka buat ya atau pilih sehingga nanti akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terakhir adalah evaluasi alternatif saluran ya. Jadi harus dilihat dari kriteria ekonomi dan pengendalian dari sisi tadi apa namanya kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi. Nah, ini dia memilih saluran. Nah, jadi artinya apa? Tadi dibilang bahwa saluran pemasaran itu terdiri dari beberapa perusahaan independen. Nah, jadi ya perusahaan nggak misalnya ini, oke saya mau kerjasama dengan Shopee, nggak langsung begitu, enggak. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemudian akhirnya masuk pada contoh yang hari ini saya kasih lihat ke kalian. Contohnya nggak ada ya, maaf. Jadi misalkan memilih saluran ya, mau menggunakan layanan jasa logistik atau tenaga penjual. Ya contoh kalau kita bicara soal online shop yang ada di Shopee, Tokopedia, Blibli dan lainnya, mereka menggunakan perusahaan layanan jasa logistik ya, seperti misalnya kalau kita bilang kurirnya ya. Kurir ya, kayak misalnya JNE, GNT ya, Pixel dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau agent atau tenaga penjual kayak ya Cimori yang Paseo dan juga sekarang apa terakhir kemarin? Oke, apa sih namanya?
Lady Yakul. Nah, Lady Yakul itu tenaga penjual ya. Jadi ke agent. Kemudian yang kedua adalah melatih dan memotivasi saluran. Jadi artinya biasanya saluran ada kendalanya drop atau bahkan males ya, terutama kalau konsumennya ternyata nggak banyak beli gitu, hanya beberapa aja mengandalkan misalnya mengandalkan tenaga aja gitu ya. Nah, kalau mengandalkan inner kalau saya bilang motivasi ya, dorongan dari dalam dirinya dia untuk melakukan sesuatu gitu. Terakhir, ketiga ada evaluasi anggota saluran. Jadi kinerja setiap saluran harus dinilai karena ini menyangkut kepuasan konsumen ya. Jadi setiap periode biasanya ada evaluasi. Nah, evaluasi ini memiliki standar dan reward biasanya. Ya, kayak saya bicara, misalnya saya ngobrol sama Lady Yakul gitu. Dapatnya apa? Oh, saya dapat gaji pokok sekian nih, tapi nanti saya ada bonus kalau saya berhasil menjual sekian banyak. Nah, ya itu salah satu contoh. Kemudian terakhir ya, memodifikasi rancangan dan pengaturan saluran. Jadi artinya saluran ini harus diperhatikan secara bertahap untuk bisa memuaskan konsumennya. Karena kalau tidak bisa memuaskan, alhasil nanti konsumennya kabur. Oke, ini adalah sistem pemasaran. Jadi sistem pemasaran ada dua macam ya. Kita masuk ke sistem dan integrasi saluran. Jadi ada yang, ini saya pernah lihat nih, dia punya peternakan, dia punya potong ayam, dia punya dealer, dia juga punya misalnya pengolahan dan lain sebagainya. Masuknya ke mana sih ini sistemnya gitu ya? Jadi apa kalau istilah ekonomi hulu ke hilir atau hilir ke hulu? Yang benar? Salma, hulu ke hilir atau hilir ke hulu? Oke, ya. Jadi saluran distribusi ya. Tadi ada dua macam sistem. Pertama adalah sistem pemasaran horizontal dan sistem pemasaran vertikal. Jadi dari hulu ke hilir itu istilahnya adalah saluran pemasaran vertikal ya, dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah ya. Nah, kalau sistem pemasaran horizontal seperti yang kalian lihat, ini adalah satu sistem pemasaran ya, dua atau perusahaan lebih yang tidak tertarik dengan gambaran perusahaan ya, atau gambaran manfaat peluang pemasaran yang muncul. Jadi kalau sistem itu dia terpisah-pisah ya. Nah, berbeda dengan dengan vertikal kok, vertikal ya. Di vertikal itu dia satu dari atas ke bawah, jadi dari hulu ke hilir. Nah, setiap anggota saluran atau kapsul saluran memberikan pelayanan saluran dan memiliki jumlah atau konsumen potensial atau pembeli gitu ya, itu banyak ya, memiliki waralaba. Kemudian contoh dari tadi VMS atau vertical marketing system itu ada beberapa, misalnya corporate ya kan, administrasi, kontak, terus kontaknya macam-macam. Nah, itu digunakan foto tadi jaringan tadi itu dilakukan dengan tadi memastikan bahwa dari hulu ke hilir berjalan dengan baik. Nah, seperti yang kalian lihat ada beberapa jenis VMS ya, dari corporate, administration, contractual ya, sampai dengan Nah, ini adalah praktek digitalisasi. Jadi karena dia 4.0, maka digitalisasi atau IoT, Internet of Things, tidak bisa dihilangkan. Nah, beberapa istilah yang kita dengar adalah e-commerce dan m-commerce. Kalau e-commerce adalah kita lewat handphone, lewat lewat browser ya, atau kita lewat browser di laptop ya. Jadi dalam skala besar kita menyebutnya ini sebagai
e-commerce ya. Nah, kalau yang teman-teman miliki itu bukan atau apa lakukan ya, itu bukan e-commerce, tapi misalnya kayak di handphone dia lebih ke mobile marketing atau mobile marketing. Jadi bisnisnya menggunakan handphone tapi menggunakan browser. Sedangkan kalau handphone lebih ke aplikasi ya. Aplikasi berbelanja, member card dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini ada 2 jenis perusahaan menggunakan e-commerce, ada Pure Click dan Brick and Click. Nah, Pure Click itu yang memang dia nggak punya toko offline-nya. Kalau Brick and Coil dia ada satu apa namanya? Bukan toko, bukan ya, apa namanya? Apa sih tadi sini nyebutnya? Sorry kalau udah ngantuk begini. Oh, Brick and Click itu dia punya toko offline dan punya toko online. Jadi ada 2 toko ya. Jadi dipastiin bahwa mereka mendapatkan bahan atau mendapatkan produk yang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi, oh Miss saya cuma pengen kuliahnya online atau saya pengennya punya barangnya online aja deh gitu. Nah, itu menggunakan bisnis sistem integrasi vertikal ya atau praktek digitalisasinya. Tapi saya nggak mau misalnya lama-lama, maka dilihat berapa banyak jalur atau kemungkinan dari si perusahaan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oke, nah ini adalah kalau e-commerce adalah mobile ya, jadi biasanya ada iklan yang masuk, kayak misalnya kalau kita jalan ke sebuah mall tiba-tiba SMS masuk, atau mungkin ada chat ya melalui aplikasi, maka itu masuk ke digital e-commerce ya. Kemudian maaf, saya jadi ngantuk. Jadi kalau digital e-commerce ya ada bedanya loh ya. Jadi dilihat ya. Atau geofacing. Geofacing itu yang ngirimin kalian link untuk dilihat atau diklik ya. Kemudian ini adalah mengelola konflik. Jadi karena dia saluran independen, biasanya konflik-konflik itu akan berasa. Artinya kepentingan-kepentingan kelompok ataupun misalnya kepentingan yang kita sebagai individu ini akan sangat mempengaruhi jalannya produktivitas saluran pemasaran. Oke. Ini adalah jenis-jenis konflik dan penyebab konfliknya, dan terakhir adalah terima kasih. Baik, ada yang mau tanyakan? Kita lebih lanjut ke diskusi. Silakan. Kita diskusi dulu sekira-kira, wait, ini jam berapa? Oke, 9.23. So kita akan diskusi sampai 9.45 ya. Setelah itu kalian downin kepalanya supaya nanti masuk ke manajemen keuangan nggak pusing. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya sampai sini untuk saluran pemasaran? Saya izin bertanya, Miss. Silakan Salma. Ya. Jadi saluran distribusi dan pemasaran itu kan dari luar perusahaan. Nah, apakah perannya itu sama seperti pihak ketiga, Miss? Jadi perusahaan itu membayar pihak tersebut atau bagaimana? Ya, nah ada beberapa perusahaan yang sudah membuat MOU ya. Kayak misalnya kan Shopee karena dia jatuhnya ke e-commerce ya atau ke market space, dia butuh support sistem atau support dari perusahaan yang mendistribusikan gitu ya. Misalnya Tiki, JNE, DPX dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya tadi seberapa perlu ya kalau salah gitu. Nah itu ya tergantung dari perusahaan gitu loh, kemampuan perusahaan. Tapi biasanya kalau perusahaan nggak mau effortnya gede ya dia akan lempar ke perusahaan lain. Jadi dia pihak ketiga ya, biasanya pihak ketiga ya. Jarang dia yang bukan pihak ketiga karena saluran distribusi biasanya cenderung lebih apa ya? Lebih tadi saya bilang kalau dipikirin sendiri ntar perusahaan nggak fokus dengan pelayanan, lebih fokus pada distribusi. Jadi di distribusinya tidak terlalu ribet, maka dialihkan ke yang lain gitu. Jadi pihak ketiga iya.
Ya, jarang sekali kalau itu pihak ketiganya nggak datang gitu ya. Pihak yang partinya atau yang pihak pertama, pihak kedua, pasti pihak ketiga yang menjadi saluran distribusinya atau perusahaan kurir yang mengantarkan produksi perusahaan kepada konsumennya. Baik, ada lagi. Kalau nggak ada, kayaknya saya akan tambah ya untuk uji nih, tadi pada dengerin saya ngomong atau enggak ya. Wait. Bentar, mungkin karena ini kita lagi dalam suasana apa namanya, suasana puasa ya. Tadi pagi bangun jadi ngantuknya nggak ketulungan. Wait, sebentar. Baik, ada yang mau tanyakan dulu? Untuk topik kita. Bu, saya mau nanya, Bu. Silakan. Tadi kan ada saluran pemasaran sama saluran distribusi. Itu masuknya ke internal resources sih, Bu. Apa? Masuknya ke internal resources. Ya, itu sebenarnya menunjukkan internal resources, tapi bukan internal. Dia merupakan bagian dari strategi pemasaran ya untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, biasanya kalaupun memang mau memiliki sendiri, effortnya akan jauh lebih besar ketimbang misalnya menggunakan pihak ketiga. Nah, dia masuk internal resources, iya, tapi tidak pada saluran distribusinya, melainkan nilai dari jaringan atau network yang dia miliki, kayak gitu. Ya, paham nggak? Halo? Baik, Bu, paham. Terima kasih, Bu. Ya, jadi dia bagian dari perusahaan, tapi cenderung bagian ini dilimpahkan ke orang lain, supaya orang lain itu atau pihak lain itu melakukan itu untuk perusahaan. Gitu. Oke. Oke. Bentar. Oke. Sebentar, saya Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri ya untuk pertemuan kita hari ini. Dan tadi seperti yang saya bilang, selama penjelasan berlangsung, beberapa di antara kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan tipe-tipe konsumen dan juga saluran distribusi yang ada. Nah, untuk meng-reminder lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya kalian bisa melakukan post test ya. Jadi prosesnya nggak banyak, sama seperti tadi, untuk lihat aja gitu seberapa ingat kalian dengan apa yang sudah kita pelajari sejauh ini. Oke, silakan open kameranya ya. Saya matikan recordingnya. Wait sebentar.